Dan ini teman-teman bisa dilihat belakang saya, ini adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini lokasinya dekat ya dengan Masjid Nabawi. Itu kurang lebih 1 atau 2 jam kalau nggak salah. Ini kita tempuh dengan menggunakan bus ya. Dan alhamdulillah saya bisa berkesempatan untuk mengunjungi masjid ini karena ini salah satu agenda dari city tour yang dilaksanakan oleh travel atau biro perjalanan umroh yang saya ikuti. Untuk city tournya sendiri lumayan padat ya jadwalnya. Untuk hari ini saja selain di Masjid Quba, nanti saya juga bakal ke beberapa destinasi wisata dan situs bersejarah Islam lainnya. Ini kalau nggak salah sih ada tiga tempat yang bakal dikunjungi dalam 1 hari ini. Ya, ini payung ya, sama seperti Masjidil Haram untuk menangkal panas sih kalau nggak salah ini fungsinya. Karena kalau hujan jarang ya kalau di sini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri betapa megahnya, indahnya Masjid Quba. Kita coba lihat di dalam ya. Nah ini view pemandangan dari dalam Masjid Quba. Nah ini kita udah ada di sekitaran Masjid Quba atau halaman di Masjid Quba. Nah ini ada pemandangan yang menarik di sini bahwa ada seperti lapangan ya di samping saya ini yang hijau ditumbuhi rerumputan yang rindang. Jadi menarik banget ya, padahal di lapangan lainnya gitu atau di tanah lainnya itu tandus ya, hampir nggak ditumbuhi rerumputan seperti ini, tapi di sini kok bisa rindang. Nah setelah saya selidiki ternyata ini tuh diirigasi ya teman-teman ya. Jadi ini tuh dialiri air, jadi ini tuh semacam kayak kotakan gitu ya di kotak ya, dijadikan halaman terus kemudian dialiri air. Jadi ini tuh mirip kayak pertanian padi gitu loh, diirigasi pakai air kayak gitu. Nah teman-teman semuanya, ini adalah tempat kedua yang kami kunjungi dalam agenda city tour, yaitu kebun kurma. Dan ini sebenarnya unexpected sih ya, di luar ekspektasi saya, karena ketika dalam perjalanan di bus disebut bahwa kita akan mengunjungi ke kebun kurma. Ekspektasi saya namanya kebun kurma itu kan luas ya, lapang gitu, lebar gitu. Dan ini kita cuman ada di area yang mungkin kurang lebih sekitar 500 meteran persegi lah gitu. Tapi di sini ada banyak tempat nongkrong ya, atau tempat-tempat duduk gitu. Memang seperti ini tuh dikhususkan untuk para musafir seperti kita. Dan di sini juga banyak menyediakan makanan dan minuman Indonesia ya, kayak ada bakso gitu, cuman lumayan mahal ya. Itu namanya bakso toti tuh, bakso toti. Ini satu mangkoknya itu 80.000 rupiah. Atau di sini nyebutnya 80.000 Jokowi, es teh manis 20.000 Jokowi. Dari sini juga ada tempat belanjaan ya, baju-baju gitu, dan juga ada kurma serta coklat. Nah untuk kurma dan coklat sendiri itu kita boleh ya untuk mencicip, asal kita tuh nggak malu gitu. Saya tuh bisa dapat berapa ya kemarin, 10 jenis coklat yang berbeda gitu di sini, lumayan. Nah ini ibu saya lagi tawar menawar, kecantol sama baju di sini ini. Ini satunya itu 100.000 rupiah ya. Bu haji kepriwan masih deh? Ngaji ya, nggak ngaji. Kan beda lu mau ngaji karo lungan. Bu ngaji ora glamor. Hah? Ora apik? Hah? Ora mewah ya gue. Iya. Makanya nggak tunggu ya. Ini para tandingannya ya. Nah berikutnya kita kembali melakukan perjalanan. Ini masih di area sekitar Madinah ya, atau Masjid Nabawi. Kita berkunjung ke
Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Ini saya excited banget ya. Saya sangat senang banget itu berkunjung di sini. Ini kita udah nyampe di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri di belakang saya. Itu yang saya tunjuk adalah Jabal Uhud atau Gunung Uhud ya. Terus di sini juga ada Masjid Para Syuhada Uhud. Ya, terus kemudian masih di belakang saya lagi ini yang di di kerangka besi ya, terus kemudian orang-orang pada ada di situ. Itu adalah makam dari para syuhada Uhud yang gugur pada peperangan Uhud. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tempat saya berpijak ini adalah titik perang Uhud. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perang Uhud ini adalah perang yang dimana kaum muslimin memiliki kekalahan yang cukup besar ya, dimana terdapat sekitar 72 ya, atau dalam riwayat lain disebutkan antara 70 sampai 80 kaum muslimin yang syahid dalam peperangan Uhud. Dan ini tak lain dan tak bukan adalah karena salah satunya adalah kesalahan dari kaum muslimin sendiri yang tidak patuh atau tidak taat terhadap imam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yaitu di mana para pemanah yang berada di puncak Jabal Uhud, mereka kemudian turun ya setelah melihat peperangan sepertinya sudah usai dan ghanimah ada di situ. Tapi ternyata Khalid bin Walid yang ketika itu memimpin kaum kafir Quraisy sebelum beliau masuk Islam, ternyata punya strategi yang cerdas di mana beliau mengepung kaum muslimin dari belakang. Dan qadarullah wa masyafa'al, perang Uhud ini dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy dengan total kekalahan. Kafir Quraisy ini kurang lebih ada 20 orang ya, sementara kaum muslimin kurang lebih ada 72 orang. Allahumma musta'an. Nah, ini saya sedang berusaha untuk mencapai ke puncak Jabal Uhud. Menarik ya, di sini ada fun fact gitu, bahwa teman-teman tadi bisa lihat ada banyak orang yang menawarkan air. Dan itu gratis ya, gratis dan halal. Nah, ini juga saya pengen cerita ini. Di sini juga saya nemukan ada banyak loh orang yang tulis nama, dan sepertinya saya kenal dengan mereka. Jadi mereka menulis nama mereka sendiri di bebatuan Jabal Uhud. Saya nggak ngerti maksud mereka itu apa ya, tujuannya itu apa. Tapi menurut saya ya, sepertinya itu tidak dibenarkan ya, dan tidak diperlukan juga. Untuk apa gitu loh nulis nama di situs bersejarah umat Islam ya, apalagi di sini adalah tempat di mana kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabat itu berjuang menegakkan kalimat Allah, dan beberapa dan banyak di antara mereka yang berguguran di sini gitu. Maka tidak etis ya. Dan di sana itu ya yang saya tunjuk, tepat di depan makam syuhada yang tadi saya sebutkan juga, itu sebenarnya sudah ada peringatan gitu ya, bahwa tidak layak ya, tidak etis untuk para pengunjung atau peziarah. Mereka menyebutnya peziarah ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan safar ya, seperti mungkin kayak foto gitu atau ambil video kayak gitu ya. Karena memang dari temanya aja ya, dari judulnya aja ya, kita yang ada di sini itu sebenarnya para peziarah ya, bukan para musafir yang sedang rekreasi di tempat ini gitu. Jadi harusnya kita punya adab dan punya etika ya. Cuman ya mau bagaimana lagi, di antara kita ada orang yang berilmu, ada yang tahu, dan ada juga orang yang belum berilmu ataupun juga yang tidak tahu. Mungkin juga di antara kita ada yang sudah tahu tapi enggan untuk melaksanakan
atau mengaplikasikan pengetahuan kita. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini salah satu contoh dari nama ya yang tertulis di batu Jabal Uhud. Siapa itu? Siapa itu orangnya? Nah, di sini teman-teman, sebelum pulang saya menyempatkan diri di sini. Ini tuh katanya ada makan gratis dan beneran dong. Saya tuh dapat satu box makan gratis dan satu botol air minum ya. Lumayan ya, lumayan. Nah, teman-teman semuanya, setelah kemarin seharian saya mengunjungi 3 tempat, kini balik lagi ya ke hotel. Dan sama juga ya untuk next day-nya kita juga melakukan city tour ke beberapa tempat, dan kali ini ada di sekitaran Masjid Nabawi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di depan saya, ini namanya adalah Masjid Al-Humamah. Ini lokasinya ada di sekitaran ya, di sekitaran Masjid Nabawi. Cuman ini udah bukan di area atau di dalam Masjid Nabawi, tapi ada di sekitaran. Masjid Al-Humamah ini artinya adalah Humamah itu sendiri artinya adalah awan, dan masjid ini adalah masjid yang dulunya merupakan lokasi tempat dilaksanakannya sholat istisqa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam rangka untuk meminta hujan ya. Dan lagi ini tadi Masjid Al-Humamah ya, di sampingnya lagi itu ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq ya. Disebutkan bahwa dulu ini adalah tempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melaksanakan sholat Id. Dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa ini dulunya itu adalah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian di sampingnya, nah itu yang warna putih dan ada satu tiang di situ, itu adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Sama ya, disebutkan bahwa dulu itu adalah tempat Ali bin Abi Thalib melaksanakan sholat Id. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya dulu itu adalah tempat atau rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Oke, sekarang kita lagi menuju ke Jabal Rahmah, dan ini adalah dan ini bisa dilihat ini teman-teman di dalam sana. Ini adalah sudah di daerah atau di lokasi Padang Arafah, tempat di mana para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Yang di dalam situ, sebelah kanan dan di sebelah kiri juga ada. Juga ada. Nah, ini ke depan, terus ada di sana tuh ada arahnya nanti, katanya nanti belok kiri. Nah, itu adalah Jabal Rahmah atau Gunung Rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang ya, dan itu adalah tempat di mana Nabi Adam dan Hawa alaihi salam bertemu. Awas. Kita menuju ke Jabal Rahmah. Itu ada 7 bukit. Itu katanya titik tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Ini pada sholat di sini, padahal di tubuhnya ada peringatan padahal. Nabi SAW tidak pernah menyuruh untuk mengkhususkan Bukit Arafah ini, dan tubuhnya untuk mengerjakan sholat maupun berdoa di dekatnya. Para sahabat juga tidak melakukannya seperti kalian beliau, tetap saja masih ada. Ya begitulah kita ya manusia ya, kadang-kadang kita bisa baca nggak bisa lakukan, kadang-kadang kita nggak tahu karena nggak baca. Seperti itulah manusia. Ini juga pada tulisan namanya ya, atau mungkin pesan dan kesan tersembunyi apa itu kita tidak mengetahuinya, karena rata-rata dari gimana, you know lah.
mereka nulis nama ya di sini. Mungkin karena dari story-nya atau sejarahnya kali ya, bahwa Ar-Rahmah ini, Jabal Ar-Rahmah ini kan tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa alaihi wasallam. Jadi asalnya itu ini adalah tempat yang paling romantis mungkin di Makkah gitu. Bahkan ada rumor ya, ada konon, ada katanya yang menyebut bahwa di sini itu tempat mustajab untuk berdoa, untuk melakukan, untuk menerima, untuk mendapatkan jodoh. Gunung Rahmah, gunung kasih sayang. Ini Abdul ya, kita berdoa di sini berarti. Walah, itu malah jamaah ibu-ibu yang Indonesia malah ikut-ikutan juga. Ya itulah tadi ya, kadang kita bisa baca tapi bisa baca tapi nggak paham, kadang kita bisa baca tapi nggak tahu bahasanya apa, kadang kita sudah tahu bahasanya apa, bisa baca tapi tetap saja melakukan. Itulah kita manusia. How much? Wahid cup. Khamsata riyal. Wahid cup. Ya, 5 rial ini. 5 rial berarti 20.000 ya. Ini 20.000 ya, lumayan lah. Kalau dibandingkan Mixu ya jauh lah ya. Tapi berhubung ini tuh di Arab Saudi ya. Nah, berikutnya ini adalah dokumentasi city tour di Taif. Oke, jadi ini adalah Masjid Abdullah ibni Abbas. Beliau salah satu cendekiawan Muslim ya. Kecerdasan beliau itu udah gak diragukan lagi waktu Islam. Karena Islam termasukkan Nah, ini di depan kita adalah makam Abdullah bin Abbas yang lokasinya itu berdekatan atau bersampingan dengan Masjid Ibnu Abbas. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini banyak banget orang yang tabaruk di sekitar makam ya. Ini ada rombongan atau jamaah ya. Sepertinya bukan dari Indonesia itu ya, dari India kalau nggak salah itu. Mereka berdoa ya, cari berkah di sekitar makam. Benar atau salah? Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya di Taif kita juga mengunjungi salah satu pabrik parfum. Dan kita didemonstrasikan tentang cara pembuatan parfum ya melalui video, dan kita juga masuk ke store-nya. Ya, di sini kita bisa melihat banyak parfum ala-ala Saudi gitu ya, yang menurut saya sih khas banget ya. Kalau parfum Saudi itu dia apa ya, tebel ya, baunya itu tebel, wangi, tahan lama dan nggak nyekrek gitu. Nyekrek itu apa ya, nggak tajam gitu. Mungkin karena nggak pakai alkohol kali ya, mungkin, walau alam bishawab. Nah, ini salah satu parfum yang saya taksir nih, enak banget wanginya tuh, pengen saya beli. Cuman harganya tahu nggak teman-teman? 175 SAR, 175 rial. Itu setara mungkin sekitar 700 atau 800 ribuan ya. Aduh, kayaknya budgetnya mending untuk beli oleh-oleh lain kali ya daripada parfum. Cuman ini enak banget sih, asli ini enak banget ya. Ini rekomen sih, dari beberapa parfum yang coba ini yang paling enak. Ini juga teman-teman tuh ada yang sampai 200 rial ya. 200 rial berarti 800 ribu teman-teman ya. Satu botolnya 800 ribu. Pantes ya, wanginya enak dan kental gitu.
Cari yang satu botol 10.000 nggak ada di sini, adanya ya 100-200 rial gitu. Nah, terakhir di Thaif kita juga berkesempatan untuk menaiki kereta gantung ya. Ini lumayan terkenal ya di Thaif ini, dimana kita bisa melihat view pemandangan Thaif dari atas. Ini literally bener-bener dari atas banget, tinggi sekali, dan teman-teman bisa lihat bagaimana geografis dari kota Thaif ini. Padang yang penuh dengan bebukitan, bebatuan, tandus ya. Buat yang nggak takut ketinggian, ini lumayan rekomen ya untuk menaiki tangga gantung ini ya, kereta gantung ini. Harganya itu cuma 300.000 ya, 300.000, dan kita bisa naik selama 40 menit. Jadi muter balik gitu. Jadi satu arah terus kemudian balik ke arah yang sama gitu. Ya baik teman-teman semuanya, demikianlah perjalanan city tour saya di Madinah, Mekah, dan Thaif. Sebenarnya masih banyak tempat-tempat bersejarah lainnya ya yang kita lihat, cuman diantaranya tidak sempat untuk kita kunjungi. Seperti kita melihat Gua Hiro, kita juga lihat Jabal Sur, terus kita juga melihat bukit tempat disembelihnya Ismail oleh ayahanda Ibrahim alaihi wassalam, yang kemudian tergantikan oleh domba atau kambing. Lalu kita juga melihat ada Masjid Qiblatain dan lain sebagainya. Hanya saja karena keterbatasan tidak memungkinkan untuk mengambil footage. Ya, semoga video ini bisa diambil banyak ibrohnya ya.